Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya untuk hari ini? Semoga kita masih diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah SWT. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar. Semoga Allah memberikan pemahaman dan kemudahan untuk ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Allahumma amin. Ya, saya di sini akan meneruskan bab yang kemarin yang sudah disampaikan oleh Bu Ferry, tapi dengan KD yang berbeda, yakni KD bersikap taat aturan, tanggung jawab, kompetitif dalam kebaikan, dan kerja keras sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surat An-Nisa ayat 59, dan Quran Surat At-Taubah ayat 105, serta hadis yang terkait. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu berakhlak mulia dengan menaati aturan, tanggung jawab, berkompetisi dalam kebaikan, dan kerja keras sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surat An-Nisa ayat 59, dan Quran Surat At-Taubah ayat 105, serta hadis yang terkait. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengajak kepada sesama untuk menaati aturan, tanggung jawab, berkompetisi dalam kebaikan, dan kerja keras sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surat An-Nisa ayat 59, dan Quran Surat At-Taubah ayat 105, serta hadis yang terkait. Ya, anak-anakku semua, saya di sini akan menjelaskan dulu tentang menjadi Muslim yang taat. Ya, silahkan dilihat dan dicermati gambar di samping. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat oleh Allah, yang telah dibuat oleh Rasul-Nya, ulil amri, dan lainnya. Baik itu di sekolah, maupun di rumah, ataupun di lingkungan masyarakat. Dan yang ada di gambar tersebut adalah di jalan. Kapan kita harus berhenti, kapan kita harus jalan, dan kapan kita harus hati-hati. Ya, sebenarnya banyak sekali contoh kisah teladan yang dijelaskan di dalam Al-Quran yang patut kita contoh. Ada Nabi Ibrahim yang gigih menegakkan tauhid di tengah kemusyrikan masyarakatnya, yang dijelaskan di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 120, yang artinya, sungguh Ibrahim merupakan imam yang patut dijadikan teladan sekaligus hanif atau pasrah, dan beliau bukan pelaku musyrik. Yang kedua, putra beliau, Ismail, juga patut sekali dijadikan contoh. Beliau adalah pemuda yang berhati jujur dan suci. Saat Ibrahim mengabarkan adanya wahyu untuk menyembelih dirinya, jawaban Ismail adalah, "Wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah aku termasuk orang-orang yang sabar." Ini juga dijelaskan di dalam Quran Surat As-Saffat ayat 102. Dan contoh Nabi Ibrahim ini sudah kita laksanakan pada kemarin Hari Raya Idul Adha, yakni menyembelih kurban. Yang ketiga, ada Yusuf.
Beliau adalah pemuda tampan. Ini sungguh luar biasa. Ketika dirayu Zuleha, wanita yang cantik dari istri pembesar Mesir, Yusuf sanggup menundukkan hawa nafsunya. Akibatnya dia dipenjara daripada dia harus berbuat mesum dengan Zuleha. Ini juga dijelaskan di dalam Quran surat Yusuf ayat 33 yang artinya, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai dibanding memenuhi ajakan mereka. Ya, yang kedua, anak-anakku sekalian, coba perhatikan gambar di samping. Kompetisi dalam kebaikan. Hidup adalah kompetisi untuk menjadi yang terbaik dan juga untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Contoh, sebagai pelajar yang baik, hendaklah berlomba-lomba dalam belajar yang baik dan bersungguh-sungguh, seperti gambar di sampingnya. Sebenarnya banyak sekali alasan kenapa kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang pertama, kebaikan tidak bisa ditunda-tunda. Karena apa? Karena kesempatan hidup itu sangat terbatas. Begitu juga kesempatan untuk berbuat baik. Tentunya setiap saat, belum tentu setiap saat kita mendapatkannya. Terus yang kedua, kerjasama. Untuk berbuat baik, hendaknya saling memotivasi dan saling tolong-menolong. Dengan kerjasama, maka semua pekerjaan yang berat akan terasa ringan. Yang ketiga adalah keunggulan. Kesigapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Kalau kita melakukan dengan bersungguh-sungguh, insya Allah akan mendapat apa yang kita inginkan. Ya, anak-anakku semua, untuk yang ketiga adalah etos kerja. Coba perhatikan gambar di samping. Sudah menjadi kewajiban manusia untuk berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan dalam kehidupannya. Seorang muslim haruslah menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Jadi apapun pekerjaan kita, apapun usaha kita, jangan sampai kita melupakan ibadah yang telah kita lakukan sehari-hari. Ya, dari ketiga poin di atas bisa kita simpulkan bahwa taat aturan itu kalau sebagai orang muslim itu taat terhadap syariat agama Islam. Sebagai contoh, mengerjakan sholat, zakat, puasa, maupun haji. Terus kalau kita sebagai siswa taat pada peraturan sekolah. Tentunya kalian sudah tahu apa saja yang perlu ditaati di sekolah. Contohnya, kalau kita selama ini untuk pandemi kali ini melakukan daring, taat. Kalau kita disuruh absen melalui YouTube, taat. Dan seterusnya. Terus yang kedua, kompetisi dalam kebaikan. Kita sebagai muslim berlomba-lomba dalam beribadah kepada Allah. Kalau kita sebagai pelajar berlomba-lomba giat belajar. Walaupun pada saat ini pandemi, kita juga harus giat belajar. Kita tidak boleh patah semangat walaupun harus di rumah. Terus yang ketiga adalah etos kerja. Bersungguh-sungguh dalam belajar. Itu merupakan tugas dan kewajiban bagi siswa, bagi kalian ya anak-anak. Terus berbuat kebaikan juga harus dengan istiqomah, dengan terus-menerus dan ikhlas. Yang penting adalah didasari dengan ikhlas. Apapun kalau didasari dengan ikhlas, dengan bersungguh-sungguh, insya Allah akan mendapatkan apa yang kalian
inginkan. Ya, sekian saja materi pada pagi hari ini. Jangan lupa tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.